Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajmi Maula Bilbina dengan NIM 2312136. Di sini saya akan memaparkan rangkuman geometri dan pengukuran. Yang selanjutnya itu ada daftar isi. Yang pertama itu ada satuan tidak baku, yang kedua itu ada bangun datar dan bangun ruang, yang ketiga itu satuan baku, panjang dan berat, yang keempat itu komposisi dan dekomposisi, yang kelima itu waktu dan sudut, yang keenam itu koordinat kartesian. Yang selanjutnya ada materi pertama yaitu mengukur panjang satuan tidak baku. Kelas 1 SD oleh tim Aulia dan Isna. Pengukuran adalah proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Alat ukur satuan tidak baku yaitu alat ukur satuan ada jengkal, depa hasta, langkah kaki. Yang selanjutnya ada dari tim Andin dan Victoria. Mengukur adalah kegiatan untuk mengetahui ukuran atau jumlah sesuatu, dan membandingkan adalah melihat perbedaan atau persamaan antara dua atau lebih benda. Berat benda adalah seberapa berat atau ringannya suatu benda. Satuan tidak baku adalah cara mengukur yang tidak menggunakan alat atau ukuran resmi yang ditentukan. Yang selanjutnya itu ada tim Nabila dan Zahwa. Nomor 1 itu pengenalan jam analog dan digital. Jam dikenalkan sebagai alat ukur baku waktu untuk satuan detik, menit, dan jam. Yang kedua itu estimasi dan pengukuran waktu kegiatan siswa mulai menerka lama suatu kegiatan. Misalnya berapa menit untuk menjawab satu soal. Yang ketiga itu siswa mulai mengukur waktu aktivitas mereka seperti menyapu, menggambar, dan membaca menggunakan jam analog. Yang selanjutnya oleh tim ada bangun datar, pengantar oleh tim Fairuz dan Syadni. Pengertiannya itu bangun datar adalah bentuk dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki tinggi atau volume. Bangun datar dibatasi oleh garis-garis yang membentuk sisi dan sudut. Jenisnya itu segitiga, segi empat, segi banyak, dan lingkaran. Yang selanjutnya ada tim Syifa dan Putri. Bangun ruang yaitu bangun yang memiliki ruang atau isi volume dibatasi oleh sisi dan memiliki titik sudut. Nah, di sini ada kubus, balok, kerucut, bola. Yang selanjutnya itu tim Ginda dan Mayang itu membahas komposisi dan dekomposisi. Komposisi itu proses menggabungkan dua atau lebih bangun datar sederhana untuk membentuk bangun datar yang lebih besar. Nah, dekomposisi itu proses memecah suatu bangun datar menjadi dua atau lebih bangun datar yang lebih sederhana. Yang selanjutnya ada dari tim Najwalia dan Sela. Posisi benda adalah, nah ini tuh materinya posisi dan pola. Posisi benda adalah letak suatu benda terhadap benda lain atau terhadap suatu tempat. Kita dapat menjelaskan posisi dengan menggunakan kata-kata seperti di atas, di bawah, di depan, dan di belakang, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada tim Diah dan Aliesa. Satuan panjang ini membahas tentang satuan panjang yang baku. Satuan panjang adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan seberapa panjang suatu benda. Satuan panjang yang digunakan secara umum dan diakui secara internasional, contohnya itu milimeter, sentimeter, meter, dan lain-lain. Selanjutnya ada satuan berat baku oleh tim Amanda Aura dan Dara. Nah, pengertian satuan baku itu satuan standar yang digunakan untuk mengukur berat benda seperti gram dan kilogram. Perbedaan satuannya itu gram digunakan untuk benda ringan, kalau kilogram digunakan untuk benda yang lebih berat. Selanjutnya satuan baku dari tim Salza dan Karina. Mengukur luas menggunakan satuan tidak baku adalah menghitung luas suatu area dengan menggunakan benda-benda yang tidak memiliki ukuran standar seperti kertas, batu, atau ubin. Nah, sedangkan satuan baku untuk luas adalah meter persegi, sentimeter persegi, dan satuan ukuran lain yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya itu ada satuan baku oleh Ni Ageng dan Dila Alvarela. Kalau ini mengestimasi volume. Kalau mengukur volume dengan satuan tidak baku itu menggunakan menggunakan benda-benda di sekitar satuan, misalnya gelas, sendok, cangkir. Estimasi volume itu misalnya liter, milimeter, dan kubik. Selanjutnya ada ciri-ciri bangun datar oleh Runa dan Widya. Yang pertama itu ada segitiga sama sisi, ciri-cirinya bisa dibaca segitiga sama kaki juga sama.
Bisa dibaca ada segitiga siku-siku, persegi panjang, layang-layang, jajar gencang, trapesium, belah ketupat segi 5 dan segi 6. Nah, selanjutnya ada dekomposisi dan komposisi dari tim Zahra dan Jibni. Yang pertama itu komposisi bangun datar. Komposisi artinya menyusun beberapa bangun datar menjadi bentuk baru. Contohnya itu segitiga bisa disusun menjadi persegi panjang. Nah, tujuannya itu mengenal bentuk baru dari gabungan bangun-bangun yang berbeda. Dekomposisi bangun datar itu memecah satu bangun datar menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Selanjutnya ada keliling bangun datar oleh tim Naufel dan Aldina. Pengertian keliling, jumlah panjang semua sisi suatu bangun datar. Bisa dilihat rumus-rumusnya. Yang selanjutnya ada bangun datar gabungan dari tim Sapiga dan Virgi. Ini tuh pengertian bangun datar gabungan adalah bangun yang terbentuk dari 2 atau lebih bangun datar sederhana seperti persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan lainnya. Pengertian keliling itu panjang seluruh sisi luar dari satu bangun datar. Yang selanjutnya ada luas bangun datar gabungan. Luas bangun datar, siswa memahami konsep luas sebagai ukuran permukaan serta menghitung luas sebagai bangun datar, segitiga, persegi panjang, jajar kencang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Selanjutnya ada dari tim Afik dan Saskia itu menghitung luas bangun datar gabungan. Bangun datar gabungan adalah bangun datar yang terbentuk dari penggabungan 2 atau lebih bangun datar sederhana. Untuk menghitung luasnya, kita harus memecah bangun tersebut menjadi bagian yang lebih sederhana, menghitung luas masing-masing, lalu menjumlahkannya atau menggabungkannya jika perlu. Kemudian ada materi waktu dan sudut oleh tim Amanda Alia dan Putri Monika. Capaian pembelajarannya itu peserta didik dapat menghitung durasi waktu dan mengukur besar sudut. Satuan waktu itu satuan untuk mengukur hasil pengukuran lamanya waktu. Biasanya itu dikenal dengan jam, menit, detik. Kalau sudut adalah daerah yang dibatasi oleh 2 sinar garis pangkalnya yang berimpit. Yang selanjutnya itu ada bangun ruang dan visualisasi spasial oleh tim Nisrina dan Sinta. Nah, mengonstruksi bangun ruang, gabungan beberapa bangun ruang menjadi bangun ruang baru dengan cara berdampingan ditumpuk kombinasi. Yang selanjutnya ada mengurai bangun ruang. Bangun ruang besar dapat dipisahkan menjadi beberapa bangun ruang yang lebih kecil. Visualisasi spasial itu tampilan bangun ruang dari berbagai sisi. Selanjutnya ada perbandingan bangun datar dan ruang dari tim Nurul dan Sulin. Itu tuh bangun datar dibentuk rata seperti segitiga, persegi, lingkaran, punya panjang dan lebih lebar. Yang selanjutnya itu ada koordinat kartesius oleh tim Hadmi, Salma, dan Salsa. Itu tuh koordinat kartesius adalah sistem koordinat yang menggunakan 2 garis tegak lurus, sumbu X dan sumbu Y, untuk menentukan lokasi suatu titik pada bidang datar. Titik tersebut dinyatakan dengan pasangan bilangan X dan Y, di mana X adalah jarak titik tersebut dari sumbu Y dan Y adalah jarak titik tersebut dari sumbu X. Sekian, terima kasih.